98,7 Gen FM di hari terakhir Kemal TJ di Gen FM. Selamat pagi Sobat Gen, jam 7 waktu Gen FM. Waktu kita ngobrol-ngobrol nih. Hai Sobat Gen, kita barengan udah, kalau sama gua udah, lu 5 tahun kan? 6 tahun ya? 6 tahun. Gua berarti 4 tahun jalan 5. Iya. Banyak banget yang udah kita share bareng ya Sobat Gen ya. Dari, banyak banget. kalau gua sih favorit gua ya selama gua di Gen FM. Nah, apa kalian juga mempunyai pertanyaan seperti Rani? Yuk kita belajar bersama-sama dalam video pembelajaran kali ini. Pada video ini mempelajari tentang definisi dan macam-macam gelombang, serta propagasi gelombang radio yang meliputi perambatan gelombang, pantulan, lapisan ionosfer, frekuensi, dan sudut kritis. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium, tetapi medium tidak ikut berpindah. Panjang gelombang dinyatakan dalam lambda. Gelombang dibedakan menjadi beberapa macam loh. Yang pertama, gelombang menurut arah perambatannya. Gelombang menurut arah perambatannya dibedakan menjadi gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang transversal adalah gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalarannya. Misalnya gelombang cahaya. Yang kedua adalah gelombang menurut medium perambatannya. Dibagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium tempat merambat. Contohnya gelombang pada tali dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Jenis gelombang radio pun bermacam-macam. Ada gelombang panjang, gelombang pendek, dan juga gelombang medium. Gelombang panjang atau long wave memiliki signal yang panjang sehingga mampu menjangkau range area yang sangat luas. Kerugian dari gelombang ini adalah memerlukan daya listrik yang sangat besar sehingga mahal dalam operasionalnya. Sedangkan gelombang pendek atau short wave adalah gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. Keuntungan dari gelombang ini adalah mampu menjangkau wilayah yang luas dan banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antar benua. Kerugian dari gelombang ini, suara manusia dapat didengar dengan baik, tetapi penggunaan sound effect akan kehilangan mutu kualitasnya. Gelombang medium atau medium wave adalah gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Secara umum, kebanyakan gelombang ini dipakai oleh stasiun radio. Jenis yang dipakai oleh gelombang ini adalah AM atau amplitude modulation dan FM frequency modulation. Keuntungan dari gelombang ini adalah permukaan bumi kurang dipengaruhi cuaca, sehingga tidak terjadi noise, dan mutu penyiaran lebih bagus dalam kualitas suara dan sound effect. Kerugian dari gelombang ini adalah tanah menyerap gelombang lebih cepat daripada udara yang menyebabkan
Jarak jangkauan siaran lebih sempit sehingga memerlukan booster. Gelombang radio tadi diterima oleh receiver lawan bicara kita, dan oleh receiver itu, gelombang radionya dihilangkan dan audio kita ditampung lewat speaker. Gelombang radio yang dipancarkan tadi berupa gelombang elektromagnetik bergerak menuruti garis lurus. Kecepatan rambatnya sama dengan kecepatan sinar, yaitu 300.000 km tiap detik. Dapat kita bayangkan, bila gelombang radio bisa mengelilingi dunia, maka dalam 1 detik bisa keliling dunia 7 kali. For your information, di angkasa luar terdapat lapisan gas yang dapat mempengaruhi jalannya gelombang radio. Lapisan apa ya itu? Jawabannya adalah ionosfer. Ionosfer adalah suatu lapisan gas yang terionisasi, sehingga mempunyai muatan listrik. Lapisan ini berbentuk kulit bola raksasa yang menyelimuti bumi. Ionosfer dapat membiaskan dan memantulkan gelombang radio tergantung pada frekuensi dan sudut datang gelombang radio terhadap ionosfer. Frekuensi gelombang radio yang mungkin dapat dipantulkan kembali adalah frekuensi yang berada pada range medium frekuensi dan high frekuensi. Adapun gelombang radio pada very high frekuensi dan ultra high frekuensi atau yang lebih tinggi dapat dikatakan tidak dipantulkan oleh ionosfer, akan tetapi hanya sedikit dibiaskan dan terus laju menghilang ke angkasa luar, dan gelombang radio yang menghilang ke angkasa luar tadi dalam istilah propagasi dikatakan skip. Nah, coba kalian lihat dan amati gambar berikut. Dapat dilihat sebuah antena yang memancarkan gelombang radio. Pancaran gelombang radio ini menyebar ke segala penjuru secara merata. Untuk antena vertikal sebagian gelombang yang bergerak pada permukaan bumi disebut gelombang bumi. Selain daripada itu disebut gelombang angkasa. Gelombang bumi dapat merambat dalam daerah gelombang panjang sampai 1000 km. Dalam daerah gelombang menengah hanya sampai 300 km. Dan dalam daerah gelombang pendek sampai 100 km. Teman-teman, apa ya yang dimaksud dengan pantulan gelombang? Yuk kita cari tahu. Pada daerah frekuensi sebagian dari gelombang angkasa kembali ke permukaan bumi. Mereka dipantulkan oleh lapisan udara yang terhampar di ketinggian 50 km sampai 300 km. Lapisan udara pemantul ini disebut ionosfer. Lapisan udara yang terionisasi kuat dinamakan lapisan heaviside. Daya pantul lapisan heaviside bergantung pada frekuensi. Pada suatu tempat penerimaan dapat diterima gelombang bumi dan angkasa. Gelombang angkasa datang lebih akhir, sehingga terdapat pergeseran fasa. Hal ini menimbulkan fading. Perambatan gelombang dapat dikategorikan ke dalam beberapa macam. Simak yuk penjelasannya. Yang pertama adalah perambatan gelombang panjang, di mana lambda sama dengan 1 km sampai 10 km. Dengan polarisasi vertikal pada malam hari, melalui interferensi antara gelombang bumi dan angkasa dapat menimbulkan fading dekat. Yang kedua yaitu perambatan gelombang menengah, di mana lambda sama dengan 100 meter sampai 10 meter. Dengan polarisasi vertikal. Pada jarak yang jauh dapat timbul interferensi di antara gelombang bumi dan angkasa yang disebut fading jauh. Pastinya kalian sudah pernah mendengar kata ionosfer kan?
Ionosfer tersusun dari 3 lapisan, mulai dari yang terbawah yang disebut dengan lapisan D, E, dan F. Sedangkan lapisan F dibagi menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2. Keberadaan dan ketinggian lapisan ini dalam atmosfer berubah-ubah sesuai dengan posisi matahari. Pada siang hari, radiasi dari matahari adalah terbesar, sedangkan di malam hari adalah minimum. Untuk lebih jelasnya tentang fenomena masing-masing lapisan pada ionosfer, yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu lapisan D. Lapisan D terletak sekitar 40 km sampai 90 km. Ionisasi di lapisan D sangat rendah, karena lapisan ini berjarak paling jauh dari matahari. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang yang berfrekuensi rendah. Frekuensi yang tinggi terus dilewatkan tetapi mengalami redaman. Lapisan kedua yaitu lapisan E. Lapisan E terletak sekitar 90 km sampai 150 km. Lapisan ini dikenal juga dengan lapisan Kennedy-Heaviside. Setelah matahari terbenam, pada lapisan ini juga terjadi penggabungan ion-ion menjadi molekul. Tetapi kecepatan penggabungannya lebih rendah dibandingkan dengan lapisan D, dan baru bergabung seluruhnya pada tengah malam. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dari lapisan D. Dalam praktik, lapisan E mampu membiaskan gelombang hingga frekuensi 20 MHz. Lapisan yang ketiga adalah lapisan F. Lapisan F terdapat pada ketinggian sekitar 150 km sampai 400 km. Selama siang hari, lapisan F terpecah menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2. Level ionisasi pada lapisan ini tinggi dan berubah dengan cepat seiring dengan pergantian siang dan malam. Pada siang hari, bagian atmosfer yang paling dekat dengan matahari mengalami ionisasi yang paling hebat. Karena atmosfer di daerah ini sangat renggang, maka penggabungan kembali ion-ion menjadi molekul terjadi sangat lambat. Lapisan F bermanfaat sekali untuk transmisi jarak jauh pada frekuensi tinggi dan mampu membiaskan gelombang pada frekuensi hingga 30 MHz. Jika frekuensi gelombang radio yang dipancarkan secara vertikal perlahan-lahan dipertinggi, maka akan dicapai titik di mana gelombang tidak akan bisa dibiaskan untuk kembali ke bumi. Gelombang ini tentu akan ke atas menuju lapisan berikutnya. Bila frekuensinya cukup tinggi, gelombang tersebut dapat menembus semua lapisan ionosfer dan terus menuju ruang angkasa. Frekuensi tertinggi, di mana gelombang masih bisa dipantulkan ke bumi, bila ditransmisikan secara vertikal pada kondisi atmosfer yang ada, disebut dengan frekuensi kritis. Sebagai contohnya adalah gelombang dengan frekuensi 25 MHz. Gelombang ditembakkan secara vertikal oleh transmitter dengan frekuensi yang bervariasi, mulai dari 24 MHz sampai 26 MHz. Untuk frekuensi kerja 25 MHz ke bawah, gelombang yang dipancarkan ke atas dapat diterima kembali di bumi. Tetapi untuk gelombang yang dipancarkan dengan frekuensi 26 MHz ke atas, gelombang tidak dapat diterima oleh transmitter di bumi. Secara umum, gelombang dengan frekuensi lebih rendah akan mudah dibiaskan, sedangkan frekuensi lebih tinggi sulit dibiaskan oleh ionosfer. Sudut pancaran memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu gelombang dengan frekuensi tertentu akan dikembalikan ke bumi oleh ionosfer atau tidak. Sudut terbesar di mana suatu gelombang dengan frekuensi yang masih bisa dikembalikan disebut dengan sudut kritis bagi frekuensi tersebut. Sebagai contohnya adalah sudut kritis untuk 20 MHz. Semua gelombang yang mempunyai frekuensi di atas 20 MHz, misalnya 21 MHz, tidak dibiaskan kembali ke bumi, tetapi terus menembus ionosfer menuju ruang angkasa. Nah, begitulah teman-teman penjelasan tentang frekuensi gelombang radio. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya ya.